Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara dengan sharing session dengan tema public speaking. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita hari ini. Siapakah kira-kira beliau? Kita sambut bersama Rizkyani Putri. Bapak Ibu, saya mengawali karir bicara 18 tahun silam. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Profesi bicara di depan publik yang saya tekuni pertama kali adalah, Bapak dan Ibu bisa prediksi, membaca Undang-Undang Dasar 1945 saat upacara sekolah, upacara bendera pada hari Senin. Saya tidak mengira bahwa berbicara itu ternyata bisa punya dampak buat orang lain. Banyak di antara kita berbicara, bisa berbicara, terbiasa berbicara, tapi belum tentu didengarkan. Banyak di antara kita bisa berbicara, terbiasa berbicara, tapi belum tentu mau mendengarkan. Baik, yang kalau dideketin mic ada kecenderungan ingin bunuh diri. Ada nggak? Coba saya deketin, kira-kira dia lompat nggak keluar? Masih di lantai dasar kita. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore Mbak. Oh nggak boleh panggil Mas. Abang. 27 tahun ya? Sudah menikah? Sudah. Mana Mas? Mana aku ya wes rabi. Baik, jadi nggak ada yang punya masalah dengan mic? Berarti kalau nanti di sela-sela aktivitas diskusi kita, saya todong Bapak dan Ibu untuk pegang mic, berkenan? Baik, rektor kita yang tercinta, Profesor Muhammad Asari menjadi saksi bahwa seluruh yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali bersedia untuk pegang mic pada saat saya sodorin. Boleh Prof? Bersedia Bapak Ibu? Karena materi nggak ada artinya kalau nggak ada kesediaan untuk partisipasi, betul? Betul, oke. Kenapa saya bertanya apakah Bapak dan Ibu bisa dan biasa bicara, tapi apakah biasa didengarkan? Apakah biasa mendengarkan? Karena, boleh saya dibantu slide-nya? Banyak di antara kita yang mendapat panggung dan kesempatan untuk berbicara, tapi tidak semuanya ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk benar-benar didengar. Banyak di antara kita yang mendapat kesempatan untuk berbicara, tapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendengarkan orang-orang yang diajak berbicara. Padahal dalam komunikasi tidak akan berlangsung dengan efektif apabila tidak ada kesediaan bicara dan mendengarkan. Hari ini saya tidak akan sekedar mengajak Bapak dan Ibu untuk berbicara, tapi bagaimana strateginya agar kita didengar. Bahkan orang yang mendengarkan kita mengapresiasi kita. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sebelum menjadi pembicara sudah punya kesediaan untuk mendengarkan? Listening always comes first. Gak ada ceritanya bayi umur 2 tahun tiba-tiba bisa berbicara kalau gak dikasih stimulus dengerin orang ngomong dulu, betul Pak? Gak apa-apa, memang tetangga sukanya ganggu. Karena pembicaranya menarik ya Pak ya. Menikmati momen Pak. Saya akan jujur ngobrol di hadapan akademisi. Ini momen pertama saya seumur hidup dengan jumlah lebih dari 300 orang. Pelatihan terakhir yang saya pandu jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 160 kawan-kawan bankers dari salah satu bank ternama di Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Jadi hari ini nih rekor 300. Kalau bukan ITS gak mungkin saya dapat kesempatan untuk pecah rekor hari ini. Terima kasih ITS.
Dan bagi saya tantangan sangat besar untuk mengoptimalkan peran. Gimana caranya 300 orang bersedia tidak hanya mendengarkan saya, tapi mendengarkan saya dengan aktif. Karena untuk membangun kepercayaan dan membentuk hubungan itu bukan hal yang mudah. 300 orang yang masih sibuk dengan laptopnya, nggak mungkin saya utak-atik. Yang sibuk dengan handphone, ngabarin mamah di rumah, "Sik tamah iki jek raker loh." Tapi gimana caranya supaya masing-masing terkoneksi dengan saya? Itu tantangan besar. Karena gak cuma membentuk hubungan dan juga kepercayaan saja. Saya juga harus menanyakan pertanyaan yang spesifik supaya Bapak dan Ibu mau berinteraksi dengan saya. Saya juga harus menunjukkan kepedulian saya. Siapa Bapak dan Ibu? Apa latar belakang Bapak dan Ibu? Kenapa ada di sini? Apa karena dipaksa Pak Rektor? Tunjangannya ada nggak kalau perjalanan dinas? Lumayan kan? Buat beli oleh-oleh? Dan menunjukkan kepedulian secara verbal. Ada banyak hal untuk menunjukkan kemampuan mendengarkan kita. Tapi yang pasti, nomor satu, dan ini pasti, kebiasaan mendengarkan membuat kita bertambah wawasan. Gak ada orang ngomong terus tambah pinter, gak. Pengetahuan siapapun tidak bertambah dengan dirinya berbicara. Pengetahuan seseorang baru akan bertambah apabila satu, mau mendengarkan, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, membaca, dan kemudian menarasikan pemahaman. Gak ada satupun orang di dunia ini yang menjadi semakin pintar hanya dengan berbicara. Untuk bicara seperti ini sekeren Pak Rektor, bisa nggak ya? Saya lihat Prof. Ashari terus terang, saya kayak lihat CEO perusahaan teknologi besar di dunia. Lagi presentasi produk IT. Ini ngomong kayak gini dianggap jilat nggak? Apresiasi, membangun hubungan dan kepercayaan dan peluang untuk kerjasama lagi jangka panjang. Kenapa setelah kita punya kesediaan untuk mendengarkan, maka kita perlu untuk terampil berbicara dalam konteks di hadapan publik atau juga mahasiswa, mahasiswi, anak-anak milenial yang karepnya itu banyak, yang konon dibilang orang generasi instan, gak mau repot tapi maunya enak. Betul apa betul? Ada yang pernah punya pengalaman sangat menyenangkan dengan generasi milenial? Sebagai publik ITS? Gak ada yang angkat tangan. Berarti gak ada pengalaman sangat menyenangkan. Pak. Permisi. Sebentar. Baik, dengan Bapak siapa? Doni. Pak Doni. Pak Doni vokalis ada band. Wow. Saya kira budayawan. Pak Doni. Betul Pak Doni? Tergantung jam, kalau malam Dona. Donita, Bu. Nanti saya pinjemin rok saya ya Pak ya. Pak Doni. Usia berapa tahun? Baru 35. Saya percaya Bapak 35, saya kira Bapak 30 tahun. Saya terlalu muda tadi prediksi angka ya. Pak Doni, bergabung dengan ITS berapa lama? Wah, mencoba ini. Enggak, kan umur baru 35. Umur baru 35, gabung dengan ITS baru 5 tahun Pak. 5 tahun masa jabatan 20 tahun, enggak mungkin nih. Umur 15 masuk, titipan berarti. Enggak mungkin. Titipan orang tua buat kuliah di usia muda 15 tahun. Berapa tahun Pak gabung? 20 tahun, Bu. 20 tahun. Boleh mohon informasi Bapak di ITS sebagai? Alamat informasi enggak, Mang?
Setelah ini saya tanya nomor sepatu juga. Bergabung sebagai paranormal, Bu. Memang di mana-mana harus ada pembimbing spiritual ya. Di mana-mana, perusahaan manapun, institusi manapun harus ada pembimbing spiritualnya. Jadi di saat yang lain sedang menyimak materi public speaking, Bapak lagi doa ya Pak, biar yang halus-halus di sini gak ganggu. Harus fokus, Bu. Serangan udara ke ITS banyak. Jadi saya bagian pengamanan terhadap serangan udara terhadap ITS. Serangan udaranya via drone. Tepuk tangan dulu buat Pak Doni. Pengalaman kerja lebih dari 20 tahun, mengalami banyak generasi datang dan lulus, datang dan lulus, datang dan lulus. Bentuk komunikasinya pasti kemudian bergeser dan berbeda. Ngobrol sama mereka yang sekarang sudah umur 40 tahun, ngobrol sama mereka yang sekarang umurnya 20 tahun, ngobrol sama mereka yang baru masuk semester kemarin 2019. Pendekatannya beda ternyata ya. Zaman dinamis, bergerak sedemikian cepat, teknologi mempengaruhi. Ya kita harus berkejaran. Dari sisi teknologi yang dihadirkan oleh ITS, inovasi yang dihadirkan ITS, dan gaya berkomunikasi. Kalau Bapak Ibu lihat zaman dulu nonton TV, gaya presenter berita. Selamat malam pemirsa, selamat kembali berjumpa dengan saya dalam program Buletin Siang. Sekarang, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Pagi ini kami akan menghadirkan banyak sekali informasi menarik untuk Anda, untuk kita update bersama. Berita pertama pagi ini kira-kira datang dari mana ya? Pak, giliran gini saya kok ditepuk tanganin Pak. Ini lagi ngasih contoh Pak, perbedaan gaya. Oh, Pak Dekan, mohon izin hormat Pak. Ada pergeseran gaya. Sebentar. Di antara semua yang duduknya menghadap ke depan, kalau duduk membelakangi saya itu deg-degan. Memang nggak boleh terlalu fokus ke depan Pak, karena akan mengganggu pandangan. Kan nggak enak Pak, lagi dengerin saya terus posisinya gini, capek lehernya. Bapak berkenan untuk berputar sejenak mungkin, boten, supaya terjaga pandangannya dari saya ya Pak ya. Ngapunten Bapak, ngapunten. Saya harus konfirmasi dulu, saya nggak mau ganggu kenyamanan orang pada saat duduk dan mendengarkan. Karena saya audio visual Pak. Jadi tidak hanya bisa didengar tapi juga bisa dilihat. Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang karirnya moncer di ITS pasti punya kecenderungan komunikasi yang efektif. Betul? Enggak kena Pak. Sik Pak, engko ana wayahe, sik. Iki materi sik 5 menit engkas kok mari. Sik, sabar. Jadi kenapa kita harus meningkatkan kemampuan public speaking kita? Bapak dan Ibu pasti sudah tahu, orang-orang yang terampil berkomunikasi secara efektif adalah orang-orang yang pertama, percaya diri. Orang-orang yang menghargai dirinya. Orang-orang yang sudah selesai dengan luka di masa lalunya. Melebu teater ya Pak. Saudara-saudara, dan juga akan bisa berkomunikasi dengan baik bersama orang lain, dan itu akan berdampak sangat besar terhadap karir. Bapak Ibu, saya tahu ini nggak kelihatan dan saya nggak ada maksud buat pamer, tapi saya mau cerita gaya public speaking yang melekat pada saya ini melewati proses belajar yang sedemikian panjang. So, who is your most favorite speaker? Jawabannya akan sangat beragam. Siapa yang kalau Bapak Ibu dengerin orang ini ngomong, itu bisa terbius, betul-betul fokus, tidak akan teralih pada hal lain ketika beliau orang ini ngomong. Tidak harus menyebut nama Pak Rektor apabila itu masuk kategori penjilatan. Saya itu enggak bisa beralih fokusnya. Kalau yang ngomong itu Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Coba tepuk tangan dulu untuk beliau. Ada yang punya kesepakatan yang sama dengan beliau, nggak bisa teralih fokus kalau Ustadz Abdul Somad yang ngomong? Ada? Boleh angkat tangan? Saya pastikan dulu. Hanya satu orang di ruangan ini?
Hanya 2 orang? Oke, berarti yang gak angkat tangan, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Mas, most favorite speaker? Waduh, mas saya mbak, mas saya. My favorite speaker is my wife. Sebentar, tolong direkam, dikirim ke Nyonya. Testimoni. Kenapa Nyonya? Disetting mbak, disetting. Main aman aja mbak. Ya kan harus fokus. Yes. Nggak ada alasan. Iya. Segala yang ada pada istri menggenapi untuk bikin fokus terus sama dia, termasuk apapun yang dia bicarakan. Termasuk, Mas bulan ini mana setorannya? Oh enggak, kalau Nyonya enggak gitu, saya yang kayak gitu. Hah? Oh, terima kasih Mas Doni ngingetin aku. Ada yang setuju pasangannya, baik suami atau istri, most favorite speaker, anak, istri, ustadz, Prof. Kayaknya rahasia nih. Loh, baru kali ini loh di kelas yang jumlahnya 300 orang, saya tanya ke peserta, siapa pembicara favorit, ada yang jawab rahasia. Biarkan beliau dan Tuhan yang tahu. Aku nggak wani nekes, kok mulai dovo urusannya. Pak, favorit saya Bung Karno. Karena? Satu stylenya memukau ya. Jadi kalau orang Jepang bilang ada miri hari dari setiap yang beliau sampaikan. Jadi ada yang memukau pasti. Kemudian yang kedua fokus ya, simple. Kalimatnya tidak terlalu panjang tapi isi. Kemudian style ya, karismatik dan sebagainya. Ya, kurang lebih itu. Ada semangat di situ, ada isi pesan di situ, dan ada aura atau kepribadian di situ. 3 hal yang melengkapi sehingga sosok Bung Karno yang paling mencuri perhatian Bapak. Padahal belum pernah ketemu secara langsung dengan Bung Karno, melihat sosok Bung Karno saat bicara melalui video atau visual, audiovisual saja. Sedemikian kagum. Menarik. Presiden, simbol nomor 1 Republik ini. Ada lagi, satu lagi terakhir, saya dibantu, Ibu. Gak usah dipikir terlalu berat, ini nanti ada waktunya diselesaikan. Journal of the American Chemical Society. Templating influence of oligothiopein spacer cations. Iki ya apa cara mocone aku raroh. Aminoetil tiniheksan, heksil chain, hybrid octahedra. Kok soro uripmu, Mbak? Pasti ini tadi belajar ilmu ilmu sesat. Saya mau bilang ilmu filosofi. Mbak, saya ganggu sebentar, nanti dilanjutin lagi nggak apa-apa. Cuman 30 detik. Nggak apa-apa, tarik nafas dulu. Tahan, sudah tenang. Baik, permisi. Iya, non sewu Mbak. Paling seneng iku nek saya ngomong sampai tersepona iku sapa? Dosen saya. Siapa namanya? Orang sini apa bukan? Bukan. Oh, nggak ada di sini. Bagus, nggak bikin besar kepala. Siapa nama beliau? Pak Hasi. Sekta. Aku tadi harusnya di awal bikin workshop ini bilang kesepakatannya Bapak Ibu selain punya kesediaan mendengarkan, Anda harus jujur. Saya tidak terima jawaban rahasia. Lain kali kalau kelas aku akan bilang itu di awal ya. Mbak, inisial Mr. atau Mrs. Mister. Kenapa beliau? Alasannya apa? Karena bisa mempengaruhi dan menyemangati kita. Mempengaruhi motivasi menjadi lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Dan belajar ilmu sesat ini. Bagus.
Memang untuk mempelajari ilmu sesat itu butuh orang yang sosok yang betul-betul mempengaruhi dengan nyata. Terima kasih untuk jawabannya. Sosok yang memberikan pengaruh, persuasif dan motivating, menyemangati. Saya mendengar jawaban. Saya yakin yang suka sama Ustadz Abdul Somad itu salah satunya Bapak, karena beliau punya ilmu agama yang mumpuni untuk didengar apa-apa yang disampaikan. Kenapa anak? Karena memang sosok yang paling dekat yang bikin rindu anak terakhir. Lucu, terhibur, istri. Ya apa maneh mbak, sak bendino ketemu dek maneh ngono pilihan. Akhirnya suwe-suwe ya wis ngefans aku nang dek. Sampai dosen, sosok yang kadang dijumpai di kelas. Sosoknya bisa macem-macem Bapak dan Ibu. Tapi sosok yang itu saya yakin Bapak Ibu lihat, entah itu karena dia atau beliau menarik pada saat berbicara, apa yang disampaikan penting untuk didengarkan, dan cara penyampaiannya menyenangkan, sesuai kebutuhan Anda. Betul? Bisa macam-macam, alasannya bisa banyak. Saya balik, kalau Bapak Ibu sendiri, kalau boleh menilai dirinya sendiri, pada saat sedang berbicara, Anda orang yang seperti apa? Saya akan beri waktu untuk melihat pada diri. Anda orang yang formal untuk memudahkan, atau informal? Kalau Mas Doni ini orangnya formal banget kelihatan. Dia nggak bisa diajak santai, slow, nggak bisa. Dia orangnya serius banget. Apa-apa itu dipikir runut, sistematis ya Mas ya. Kalau nggak make sense, nggak sesuai prosedur, waduh nggak bisa dipercaya ya Mas. Betul ya Mas? Tebakan saya betul-betul salah ya barusan ya. Cocok. Iyalah harus fokus. Gantengnya kayak gitu kok nggak fokus. Guyang guyu, ayo tak parani loh. Saya ini selain suka lihat yang lagi pegang handphone, itu saya suka lihat yang energinya positif. Ini salah satu strategi. Kalau Anda ingin punya semangat positif saat berbicara dengan audiens Anda yang jumlahnya 300, fokuslah pada orang yang mengapresiasi Anda. Coba Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya Masya Allah. Sudah ada yang punya? Kok sampean yang jawab? Iya, saya mulai heran. Mbak, sebelum kita selesaikan persiapan materi presentasi buat besok. Loh, enggak Mas, enggak ketahuan. Bedek bener. Permisi, kalau melihat diri sendiri Anda itu orang yang saat berbicara seperti apa? Apa ya? Udah kelihatan, pertama, banyak berpikir sebelum berkata. Ya, itu sudah terjawab kan? Ada lagi? Ya mungkin itu ya, satu aja. Satu aja, jangan banyak-banyak biar yang lain kebagian ya. Terima kasih sudah menjadi orang yang baik dan suka berbagi. Tepuk tangan boleh. Permisi. Kalau Mbak itu bicara, saat berbicara cenderung seperti apa? Malu. Kadang fokus dengan apa yang dibicarakan. Kadang kan kita juga lihat audiensnya kan, ada yang juga fokus ke kita, ada yang enggak, terutama mahasiswa kadang kan ada yang, nah itu jadi ya ada yang menerin, ada yang kalau misalnya kita fokus pada yang seperti itu, kita nggak bisa menyelesaikan, mentuntaskan semua. Bicara dan memuaskan 100% audiens di hadapan kita itu bisa atau mustahil? Pak Bu, Mbak Mas, kakak-kakak, bicara dan memuaskan 100% audiens kita itu hal yang susah atau mudah? Susah. 100% susah? Oke. 90%. Susah atau mudah? Susah. 80% susah atau mudah? Lumayan.
percaya diri. Bagus, tepuk tangan. Kita menemukan sosok percaya diri di ruangan ini. Alhamdulillah. Nanti tak tantang ngomong ya, tak tandain yang ganteng. Pakai kacamata, rambutnya, kekinian banget, highlight. 70%, mudah atau susah memuaskan 70% audiens? Mudah. Susah. Siapa yang bilang susah? 50%. Sehebat apapun pembicara, kalau kita punya alat bantu, lampu ini tidak support, back sound tidak support, ruangan tidak support, posisi kursi dan meja tidak support, tidak akan efektif. Barriersnya banyak. Anda hanya akan mendapatkan insight dari sisi audiens apabila Anda mau menyediakan diri untuk active listening. Kalau enggak akan ada perubahan. Begitupun ketika Anda berbicara, Anda mau memberikan energi sebesar apapun, tapi Anda masih punya pikiran yang lain-lain, enggak akan sampai energinya. Gimana mau didengerin orang kalau kita enggak ikhlas ngomong sama orang? Pokoknya aku kan presentasi mbak, pokoknya tugasku mari. Dikongkon Pak Rektor, dikongkon Pak Dekan, Bu Dekan, ya wis aku manut. Bapak Ibu, siapapun diri kita adalah CEO yang punya kendali atas diri kita selain Tuhan, selain yang Maha Kuasa. Dan penting untuk mengenal diri kita terlebih dahulu. Yang sukanya dengerin anaknya kalau ngomong lucu, mau dipaksa dicekokin orang ngobrol di depannya formal, gak akan menikmati. Karena dia lebih suka dihibur. Ketimbang dipaksa untuk mendengarkan yang runut dan sistematis. Apakah tidak bisa? Bisa. Tapi tidak senikmat ketika menyimak hiburan. Sebaliknya, orang-orang yang formal, terstruktur, terarah, tidak harus tertutup, bisa jadi terbuka, tapi formal. Tidak akan nyaman dengerin orang begecekan, oh gundulmu sempal, maaf, saya harus kasih contoh yang kayak gitu. Nggak nyaman. Karena bukan karakter diri Anda. Jadi saya nggak mungkin paksa 100% yang ada di ruangan ini untuk menerima gaya saya berbicara. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali sebelum berbicara di hadapan publik adalah mengenal diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa menyamakan frekuensi dengan orang-orang yang kira-kira satu frekuensi dengan kita. Enak mas posisi duduknya? Aman? Oh, biar fokus. Alhamdulillah. Bapak, gak takut lehernya capek? Gak mau diputer kursinya? Oh, enggak apa-apa, ngelesnya bagus. Bapak dan Ibu harus mulai berpikir, aku iki sopo? Aku iki nyamane nek koyo apa ngomongku. Bukan sekedar bicara untuk menggugurkan kewajiban, bukan. Tapi menjadikan setiap kesempatan untuk menyampaikan informasi dan energi. Saya boleh dibantu untuk lihat video. Gua udah pernah ngeliat tembok Cina, tembok Berlin, tulisan Hollywood, Big Ben pakai mata kepala gue sendiri. Dan semakin jauh gue ninggalin Indonesia, semakin banyak yang gue lihat dari dunia, gue tuh semakin kangen dan semakin sayang sama Indonesia. Sama hal-hal yang kalau di tanah air gak pernah kita anggap. Seperti suara tukang kue putu tengah malam, handalnya tukang ojek, dan pasar kaget yang kadang-kadang kita suka sebel sama baunya, tapi saat ini warna-warninya dan serunya kebayang-bayang gitu. Indonesia itu nggak sempurna, tapi dia layak diperjuangkan. Gua nggak tahu nih rencana lu ke depan apa, tapi moga-moga kita ketemu lagi, lu dan gua, kita yang bangun Indonesia pakai tangan kita sendiri, kita yang memakmurkan negeri, kita yang bikin Indonesia mandiri. Terima kasih semuanya, terima kasih. Panjang
Panji Pragiwaksono dalam sebuah kesempatan berkeliling Indonesia, berkeliling dunia di hadapan para warga negara Indonesia yang sedang belajar atau bekerja di sana, mengajak mereka untuk tidak lupa tempat lahir besar. Dia anak yang tidak istimewa saat muda, tidak berprestasi di sekolah, bahkan selalu peringkat 2 dari belakang di kelas. Sampai pada akhirnya dia mendapati satu momen di mana dia menyadari kenapa setiap dia ngomong orang cenderung mendengarkan. Sampai di titik itu dia menyadari, oh ternyata kecerdasan itu bentuknya macam-macam. Dan kecerdasan berkomunikasi salah satu bentuk kecerdasan itu sendiri. Maka dia berhenti mengejar olahraga dia nggak jago, akademik dia nggak jago. Dia mulai aktif di organisasi, dia mulai banyak mengikuti kegiatan dan melihat setiap peluang untuk bisa berbicara dengan menyampaikan pesan. Sesedikit apapun waktu yang dia miliki, sebisa mungkin dia ingin pesan yang dia sampaikan berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu, sebelum saya ajak Bapak dan Ibu meningkatkan kemampuan berbicara, karena saya yakin semua yang hadir di sini sudah bisa dan biasa berbicara. Saya pengen bantuan Bapak dan Ibu untuk melihat jauh ke dalam diri. Apa yang membuat Anda berbeda dengan orang lain? Apa yang membuat perbedaan itu menjadi nilai diri Anda? Anda harus mampu memiliki pribadi yang terbaik versi Anda. Kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk memudahkan Anda mendapatkan yang Anda inginkan. Bernegosiasi dan pada akhirnya memimpin. Gak ada artinya kalau gak praktek. Gak ada artinya kalau gak membiasakan diri menerima setiap panggung sebagai kesempatan untuk berbicara. Boleh gak ya saya minta tolong di setiap meja masing-masing akan punya waktu 15 detik untuk bercerita definisi tentang hidup. Kita beri apresiasi untuk Martek. Marine Technology. Ada lagi? Baik, boleh masing-masing meja berdiri satu orang, mohon kesediaan. Saya akan buat ini cepat, semakin lama Anda memulai, maka semakin lama praktek ini berakhir. Masing-masing meja, masing-masing eja. Boleh? Scientix, KAI, KPM, Sek ITS, Martek. Ada satu yang belum berdiri, Kreabis. Ayo, tunjukkan kekuatan Anda. Mana nih suaranya si Ivy Plan? Vocation. 3, 2, 1, ceritakan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat semuanya, silakan duduk kembali. Tahan dulu. Bapak Ibu, tadi itu baru latihan. Saya sebut latihan kenapa? Banyak kesempatan emas, peluang itu hadir di depan kita, tapi kita tidak selalu mau memanfaatkan kesempatan itu. Saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk bercerita makna hidup bagi Anda. Secara tidak langsung Anda sedang mengenalkan diri Anda. Apa arti hidup bagi Anda kepada orang yang selama ini setiap hari Anda temui, tapi bisa jadi belum pernah dapat kesempatan untuk berbincang secara intens dengan Anda. Ketemu, selamat pagi,
selamat siang, makan dulu, selamat malam, sampai jumpa. Masing-masing orang dengan kisah yang menarik dan berbeda itu yang menjadi tim bagi Anda. Yang bikin masing-masing fakultas yang ada di ITS bisa terus bertumbuh. Jadi kalau Anda memanfaatkan kesempatan itu, saya berikan tepuk tangan sekaligus rasa hormat dan salut setinggi-tingginya kepada Anda. Karena Anda hanya sebagian orang di dunia yang mau bersedia untuk mengambil kesempatan. Sekarang, karena tadi masih percobaan dan ini adalah percobaan terakhir, saya berjanji saya tidak akan memakan waktu maghrib untuk kawan-kawan. Saya mohon kesediaan satu orang maju ke depan, berdiri di tempat saya untuk menceritakan makna hidup bagi dirinya kepada seluruh orang yang ada di ruangan ini. Silahkan. Dengan semangat gaya Bapak, otentik Bapak, arti hidup bagi Bapak. Baik, sebelumnya saya minta maaf jika mungkin apa yang saya sampaikan ini akan membuat beberapa orang tersinggung, tetapi sesuai permintaan dari mbaknya tadi, dan saya di sini adalah representasi dari meja nomor berapa? Nomor 3 dari Kreabis. Di sana ada beberapa bapak. Saya tulis beberapa poin di sini. Ya. Jadi arti hidup bagi saya itu adalah satu, karena saya sebagai laki-laki, saya akan bertingkah sebagai layaknya laki-laki, sehingga seperti layaknya laki-laki, saya akan hidup demi motor dan Napalm Death. Jadi kalau motor mungkin jelas ya Pak ya, tapi kalau Napalm Death itu apa? Nah, mungkin saya bisa ceritakan bahwa di sebelah saya itu seorang dosen yang mungkin sangat suka dengan musik yang sangat keras, super keras, sehingga kita sebut saja sebuah grup yang namanya Napalm Death sebagai inspirasi. Jadi mohon maaf, jadi mungkin selama ini kita menduga ya film apa kayak musik-musik cadas keras kalau itu udah dikasih kesempatan ngomong 15 detik itu kurang, tidak memiliki pesan moral. Nah, padahal ya karena kita hanya mendengarnya karena teriak-teriak. Saya rasa Pak Doni yang tadi Mbak sebut sudah cukup tahu. Kemudian selanjutnya hidup bagi kita adalah Scopus. Ya ini rasanya berlaku general ini ya. Lalu ada juga kopi dan rokok karena kebetulan saya merokok. Dan tentunya semuanya itu didasari atas ibadah. Sebagai penutup saya akan menjelaskan sedikit tentang hidup yang saya pelajari dari anak saya. Pada suatu malam dia bertanya pada ibunya dan ibunya tidak berani menjawab. Akhirnya dia tanya ke saya, "Ya, kenapa anjing itu kok mati? Ketabrak motor. Kenapa capung itu mati? Cicak mati, kecelakaan dan sebagainya. Lalu, berarti ayah ini dulu punya orang tua. Ya. Terus orang tuanya juga sudah meninggal. Ya. Kenapa orang meninggal binatang mati? Ya, betul. Terus, kapan ayah meninggal?" Saya terdiam, lalu dengan santai saya bilang, "Begini Mas, itu akan terjadi terus, tetapi kapan ayah meninggal, ayah sudah bikin perjanjian dengan Allah bahwa akan menunggumu sampai cukup lama. Tapi ayah tidak tahu kapan, sepertinya agak lama," saya bilang gitu. Jadi begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Berarti nanti adanya saya, adik-adik ini karena ayah sama ibu. Berarti nanti saya ketemu dengan ibu lagi, nanti jadi seperti itu lagi, dan seterusnya. Jadi sampai sejauh ini kalau tadi ada pertanyaan, sebuah ucapan yang mungkin menggetarkan hati bagi saya pribadi itu bukan dari kiai, bukan dari apa, saya sudah cukup lama dengar yang itu. Bukan dari Napalm Death dan sebagainya tadi, bukan. Tetapi justru dari anak saya dengan pertanyaannya sederhana di malam hari, kenapa dan kapan ayah meninggal? Terima kasih. Aku dikerjain. Kita berikan tepuk tangan untuk meja 3 sudah mengirimkan wakil yang begitu mempesona. Motor sangat subjektif sekali, Napala sangat subjektif sekali, fokus, everyone try to do it.
begitu masuk ke kisah yang otentik, tidak ada satupun orang di ruangan ini mampu menyamai energi dengan kisah yang sama persis, karena pasti akan beda kisahnya. Satu orang terakhir sebelum saya pamit undur diri, satu orang terakhir bersedia menawarkan diri dan berbagi makna hidup bagi dirinya. Kita berikan tepuk tangan dulu dari meja depan. Seperti sebelumnya, aturannya saya undang Bapak untuk berdiri, memperkenalkan diri, dan kemudian berbagi makna hidup bagi Bapak. Silahkan. Ini grogi ya, depan Mbak Putri. Baik, bagi saya ingat bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah ya, di muka bumi. Ya, jadi kita ya, sebagai khalifah kita harus mengatur ya kehidupan kita, bahwa kita diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dengan petunjuknya. Saya pikir semua yang beragama sudah tahu ya, ada pedoman kita untuk hidup ya, dan kita harus memberi manfaat kepada semua umat manusia, berbuat yang baik dan terbaik ya. Ya tentu itu adalah bagian dari ibadah. Jadi makna hidup bagi saya adalah kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk kebaikan sesuai dengan sesuai dengan pedoman yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Ya tentunya untuk kebaikan kita semua. Jadi yang lainnya adalah bahwa kita ini, kalau tadi Bu Yuli tadi membuka jurnal yang begitu jelimet, ini adalah hukum alam ya, hukum alam, bahwa kita kalau air masih mengalir dari hulu ke hilir, kita seperti air mengalir dari hulu ke hilir sesuai dengan alam. Dari hulu tadinya nanti akan berakhir ke laut, dari laut nanti menguap ke hulu lagi, begitu seterusnya. Sepanjang alirannya air ini bisa bermanfaat, menghidupkan, memberi manfaat pada makhluk hidup dan sekitarnya. Tetapi kalau tidak dikontrol, air juga bisa merusak. Jadi kita harus bisa memberikan manfaat pada semua ya, dan mencegah jangan sampai menyebabkan kerusakan, tetapi memberikan kehidupan dan kesejahteraan untuk semuanya. Terima kasih. Meminjam filosofi air dengan Bapak siapa? Hamzah. Pak Hamzah dari mana? Dari Surabaya. Dari Fakultas Sains dan Analitika Data. Saya minta tepuk tangan untuk Fakultas Sains dan Analitika Data. Pak Hamzah, terima kasih banyak untuk filosofi airnya. Kami persilahkan kembali. Waktu saya habis, kurang memang kalau cuma dapat 2 jam, maunya seharian. Tapi saya yakin gak semuanya mau seharian ditemenin saya. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu yang mau berbagi kisah dan mau mendengarkan kisah, mau praktek public speaking bersama saya, walaupun tidak semuanya, karena masing-masing punya urusan yang mungkin belum selesai. Tapi sekali lagi bagi saya ini kesempatan untuk mengenal Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih untuk ITS. Pak Rektor terima kasih banyak. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya momen diskusi ini saya bikin banyak salah tanpa sengaja sepenuhnya. Terima kasih, selamat sore, semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mbak Rizkyani Putri.